Halo teman-teman petualang air, para pemancing sejati di seluruh Indonesia. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, tempat kita mengupas tuntas rahasia alam untuk hasil tangkapan terbaik. Saya harap kalian semua dalam keadaan prima dan semangat membara untuk petualangan selanjutnya. Hari ini kita akan bedah tuntas perakiraan kondisi memancing yang sangat menarik untuk tanggal 7 Oktober 2025. Ya teman-teman, hari Selasa 7 Oktober 2025 ini menjanjikan sesuatu yang istimewa, bahkan mungkin sedikit misterius. Apakah kita akan merasakan sensasi strike bertubi-tubi atau justru harus bersabar ekstra? Tonton video ini sampai habis, karena saya akan bongkar semua data dan tips praktis yang akan membuat hari memancing kalian lebih produktif. Untuk para penggemar ikan tongkol dan cakalang, kabar baik teman-teman. Bulan Oktober ini adalah masa puncak aktivitas mereka. Dengan suhu air yang hangat di perairan tropis Indonesia, ikan-ikan pelagis ini akan sangat aktif mencari makan di lapisan permukaan hingga menengah. Carilah mereka di area sekitar rumpon, struktur bawah laut, atau di sekitar kawanan ikan kecil yang menjadi mangsa mereka. Spot dengan arus sedang dan kedalaman antara 5 hingga 30 meter akan menjadi kunci. Gunakan teknik trolling dengan umpan metal jig atau rapala berukuran sedang. Jika memancing dari kapal, coba juga teknik jigging dengan kecepatan menengah di kedalaman sekitar 10 hingga 20 meter. Ingat, ikan tongkol itu perenang cepat, jadi siapkan peralatan yang kuat dan mental baja untuk tarikan yang dahsyat. Selanjutnya, mari kita bicara tentang ikan kakap, si predator cerdas yang selalu menjadi target favorit kita. Dengan perkiraan cuaca yang cenderung berawan dan potensi hujan, ikan kakap mungkin akan lebih berani mendekati area dangkal atau struktur. Cari mereka di sekitar muara sungai, hutan bakau, atau struktur karang di kedalaman 3 hingga 15 meter. Mereka suka berlindung di bawah struktur atau di balik rimbunnya akar bakau. Gunakan teknik bottom fishing atau dasaran dengan umpan udang hidup, ikan kecil, atau irisan cumi. Untuk kalian yang suka tantangan, coba casting dengan soft lure berbentuk udang atau minnow di dekat area mangrove saat pagi atau sore hari. Perhatikan juga area dengan sedikit keruh akibat hujan, karena kakap sering memanfaatkan kondisi ini untuk menyergap mangsa. Untuk target ikan kembung, di bulan Oktober ini juga merupakan musim puncaknya, terutama di beberapa wilayah pesisir. Ikan kembung biasanya bergerak dalam kelompok besar dan aktif mencari makan di perairan dangkal yang kaya plankton. Kalian bisa menemukan mereka di sekitar dermaga, pelabuhan, atau di area pinggir pantai dengan dasar berpasir. Gunakan teknik light tackle dengan pancing garong atau joran kecil dengan pelampung. Umpan yang paling efektif adalah rebon, irisan cumi kecil, atau lumut sawah. Perhatikan juga tanda-tanda riakan air di permukaan, karena itu bisa jadi pertanda kawanan kembung sedang berpesta. Memancing kembung ini seru karena tarikannya yang lincah dan hasil tangkapannya yang lumayan banyak. Jangan lupakan para pemancing air tawar. Untuk ikan lele, dengan potensi hujan dan kondisi lembab di awal Oktober, mereka akan sangat aktif mencari makan di kolam, sungai, atau rawa-rawa. Lele dikenal sebagai ikan nokturnal, jadi waktu terbaik untuk memancing mereka adalah saat senja menjelang malam hingga dini hari. Cari mereka di area yang tenang dengan dasar berlumpur atau di sekitar vegetasi air. Gunakan umpan cacing tanah, jeroan ayam, atau pelet khusus lele yang sudah difermentasi. Teknik dasaran dengan pelampung atau tanpa pelampung akan sangat efektif. Pastikan senar kalian kuat, karena lele bisa memberikan perlawanan yang cukup sengit. Sekarang, mari kita bedah kondisi alamnya teman-teman. Untuk tanggal 7 Oktober 2025, di sebagian besar wilayah Indonesia, terutama Jakarta, kita akan menghadapi cuaca yang cukup dinamis. Perakiraan menunjukkan adanya potensi badai petir di siang hari
dan berawan sebagian di malam hari. Ada sekitar 45% kemungkinan hujan di siang hari dan 40% di malam hari. Suhu udara akan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban yang cukup tinggi, sekitar 77%. Tekanan udara cenderung stabil, namun berpotensi mengalami fluktuasi cepat akibat badai petir. Angin mungkin tidak terlalu kencang secara umum, namun waspadai angin sesaat yang menyertai hujan. Perubahan tekanan yang cepat ini, menurut pengalaman saya, bisa membuat ikan sedikit galau. Mereka bisa tiba-tiba aktif atau justru mogok makan. Jadi, adaptasi adalah kuncinya. Suhu air di perairan Indonesia, baik laut maupun tawar, cenderung hangat di awal Oktober. Perairan laut umumnya berada di kisaran 26 hingga 30 derajat Celcius. Suhu air yang hangat ini sangat kondusif untuk aktivitas ikan-ikan tropis. Namun, teman-teman perlu perhatikan, curah hujan yang tinggi bisa sedikit menurunkan suhu permukaan air di beberapa spot, terutama di perairan tawar atau muara sungai. Ikan adalah makhluk berdarah dingin, metabolisme mereka sangat bergantung pada suhu air. Jadi, jika ada perubahan drastis, ikan mungkin akan berpindah ke area yang lebih stabil, seperti ke kedalaman atau ke spot yang terlindung dari aliran air hujan. Ini yang paling menarik, teman-teman. Tanggal 7 Oktober 2025 bertepatan dengan fase bulan purnama, atau yang sering kita sebut Hunter's Moon. Ini juga merupakan fenomena supermoon, di mana bulan berada paling dekat dengan bumi. Banyak kepercayaan nelayan yang mengatakan bahwa bulan purnama adalah waktu terbaik untuk memancing karena pasang surut air laut yang lebih ekstrim. Pergerakan air yang kuat ini merangsang ikan untuk lebih aktif mencari makan. Namun, ada juga sisi lain yang perlu diwaspadai. Potensi banjir rob di beberapa wilayah pesisir akibat supermoon ini yang bisa mengganggu aktivitas memancing di tepi pantai. Cahaya bulan yang terang benderang juga bisa membuat beberapa ikan predator lebih berhati-hati atau berpindah ke area yang lebih gelap. Secara keseluruhan, aktivitas ikan di awal Oktober ini bisa kita kategorikan cukup baik dengan tantangan. Kita sedang dalam masa transisi dari musim kemarau ke musim hujan, yang umumnya menjadi periode aktif bagi banyak spesies pelagis. Namun, potensi badai petir dan hujan yang cukup sering bisa membuat ikan sedikit pasif di beberapa waktu. Ikan-ikan seperti tongkol, kakap, dan kembung akan aktif, terutama saat jeda hujan atau saat pagi dan sore hari. Untuk ikan air tawar seperti lele, mereka akan aktif di malam hari. Kunci suksesnya adalah kesabaran, pemahaman akan kondisi lokal, dan kesiapan untuk beradaptasi dengan perubahan cuaca. Jadi, bersiaplah untuk menghadapi cuaca yang tidak menentu, tetapi jangan patah semangat, karena peluang tetap ada. Dengan mempertimbangkan semua faktor, saya menilai potensi Cleve pada tanggal 7 Oktober 2025 ini adalah sedang ke baik, dengan potensi Cleve mendadak luar biasa di sela-sela hujan. Kita memiliki bulan purnama yang mendukung, suhu air yang hangat, dan banyak spesies yang sedang musim puncaknya. Namun, badai petir dan hujan bisa menjadi tantangan yang harus kita taklukkan. Jadi, ini bukan hari yang mudah, tapi dengan strategi yang tepat, kalian bisa pulang dengan hasil yang membanggakan. Itu dia teman-teman, bedah tuntas perakiraan Cleve untuk tanggal 7 Oktober 2025. Saya harap informasi ini bisa jadi bekal berharga untuk petualangan memancing kalian. Ingat, alam selalu punya kejutan, jadi tetap waspada dan nikmati setiap momennya. Saya doakan, niat baik kalian untuk memancing dibalas dengan Nichwosto, Nichesui, yang artinya semoga sukses dan pulang dengan banyak ikan. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke channel kita kalau kalian belum, dan nyalakan notifikasi biar tidak ketinggalan update terbaru. Oh ya, saya penasaran nih,
Apa rencana kalian untuk tanggal 7 Oktober nanti? Atau mungkin ada yang punya pengalaman unik memancing saat bulan purnama? Yuk, bagikan cerita kalian di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu joran.